A state of emergency in Florida. The worst outbreak in years of toxic algae. Green, slimy, smelly, and flat out dangerous invasion. 100% horror. Manatees struggling to move. Thousands of dead fish. Dolphins, sea turtles. Selama 2 dekade terakhir, para ilmuwan mulai menyadari adanya perubahan halus yang sangat luas dalam warna lautan kita. Meskipun perubahan ini mungkin tidak terasa saat kita berjalan di pantai, sebenarnya perubahan tersebut sangat jelas terlihat dari ketinggian pesawat atau bahkan melalui satelit di luar angkasa. Perubahan ini tidak hanya terjadi di satu tempat, tetapi meluas di seluruh dunia, seolah memberikan tanda kepada siapa saja yang peka bahwa ada perubahan besar yang tengah berlangsung di bawah permukaan laut kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Stephanie Dukewich, seorang ilmuwan dari Massachusetts Institute of Technology, telah mengamati fenomena ini dengan penuh perhatian. Ia menjadi bagian dari tim yang mengangkat kekhawatiran tentang apa arti perubahan warna ini bagi kesehatan bumi kita. Dalam sebuah studi yang diterbitkan di Nature, para peneliti dari National Oceanography Center di Inggris dan lembaga-lembaga lainnya mengungkapkan temuan mengejutkan. Lebih dari separuh lautan di dunia telah mengalami pergeseran warna atau perubahan warna. Mereka menyadari bahwa perubahan ini tidak bisa hanya disebabkan oleh variasi alami semata. Seiring berjalannya waktu, daerah tropis di sekitar ekuator mulai menunjukkan warna yang semakin hijau. Perubahan ini tanda bahwa ekosistem di permukaan laut sedang mengalami transformasi. Warna lautan sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di lapisan atasnya, terutama organisme kecil seperti fitoplankton. Perubahan warna ini mengindikasikan adanya perubahan dalam jumlah dan jenis organisme yang bisa jadi merupakan respon terhadap perubahan lingkungan yang lebih luas. Fitoplankton adalah organisme mikroskopis yang hidup di lingkungan berair, baik air laut maupun air tawar. Beberapa fitoplankton adalah bakteri, beberapa lainnya adalah protista, dan sebagian besar adalah tanaman bersel tunggal. Di antara jenis-jenis yang umum ditemukan adalah cyanobacteria, diatom, dinoflagellata, alga hijau, dan kokolitofor. Seperti tanaman yang tumbuh di darat, fitoplankton juga memiliki klorofil yang memungkinkan mereka menangkap sinar matahari. Mereka kemudian menggunakan proses fotosintesis untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi. Selama proses ini, fitoplankton menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Meskipun semua fitoplankton dapat melakukan fotosintesis, beberapa di antaranya juga memperoleh energi tambahan dengan mengkonsumsi organisme lain. Selain matahari, pertumbuhan fitoplankton membutuhkan nutrisi tertentu seperti nitrat, fosfat, silikat, dan kalsium dalam jumlah yang bervariasi tergantung pada spesiesnya. Faktor lain seperti suhu dan salinitas air, kedalaman laut, angin, serta jenis pemangsa yang ada di lingkungan mereka ikut mempengaruhi seberapa cepat fitoplankton tumbuh. Makhluk mikroskopis seperti tanaman yang mengandung klorofil inilah yang memberikan warna hijau pada lautan. Mereka adalah bagian penting dari jaringan makanan laut dan memiliki peran krusial dalam menangkap karbon dioksida dari atmosfer. Perubahan dalam populasi fitoplankton dapat memiliki dampak yang luas di seluruh ekosistem laut dan mempengaruhi siklus karbon global. If you were to take an empty Coke can and go scoop up some water from the shore, in the Coke can you would have between order 75 to 100 million phytoplankton in that Coke can. This invisible forest of phytoplankton is critical to life on Earth. Phytoplankton provide the base of the marine food web. They also help our planet breathe. Through photosynthesis, phytoplankton generate 1/2 of the oxygen produced on Earth that all animals, including humans, need to breathe. The blooms of phytoplankton also take carbon dioxide out of the surface waters, making the ocean an important carbon sink. Perubahan yang terjadi tidaklah murni hasil dari faktor alami.
Sebagian besar dampak ini dapat ditelusuri kembali ke aktivitas manusia. Ya tentu aja kita harus menyalahkan manusia. Penulis utama dari penelitian ini, B.B. Kyle dari National Oceanography Center, menekankan bahwa ini bukanlah kejadian acak. Secara tradisional, ilmuwan memantau tingkat klorofil untuk mengawasi populasi fitoplankton. Namun, melacak perubahan hanya dengan klorofil bisa memakan waktu puluhan tahun karena fluktuasi atau perubahan alami yang terjadi setiap tahun. Pada Desember 2019, Dukewicz dan rekan-rekannya mengusulkan untuk melihat spektrum warna lautan secara keseluruhan yang bisa lebih cepat mengungkapkan tren yang dipicu oleh perubahan iklim. Mereka memperkirakan bahwa perubahan semacam itu bisa terlihat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Tim peneliti menganalisis data dari Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer atau yang disingkat MODIS yang ada di satelit Aqua milik NASA. Sejak tahun 2002, instrumen ini telah mengamati warna lautan di 7 panjang gelombang cahaya yang terlihat. Analisis mereka menunjukkan tren yang jelas selama 2 dekade, sesuai dengan apa yang diprediksi oleh model-model yang telah mereka analisis. MODIS has done a very good job of getting this biological signature, the chlorophyll A, which follows phytoplankton and ocean currents, and you can see the seasonal variation due to El Nino and other things where the biological productivity of the ocean. This is important because this biological photosynthesis takes carbon dioxide out, produces oxygen as part of photosynthesis, and so it is a sink for carbon that we, man, put in the atmosphere. Kyle menjelaskan bahwa tren ini sejalan dengan dampak dari perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, bukan hanya pergeseran acak dalam sistem bumi. Ini berarti bahwa perubahan warna lautan adalah respon langsung terhadap bagaimana kita mengubah iklim planet kita. Terus apa yang membuat perubahan lautan menjadi sedikit lebih hijau ini penting? Perubahan warna laut mengisyaratkan bahwa jenis-jenis komunitas fitoplankton yang ada di lautan itu sedang berubah. Setiap jenis fitoplankton memiliki kemampuan yang berbeda dalam menangkap karbon dan mendukung kehidupan laut. Dukewicz menekankan bahwa pergeseran ini akan mempengaruhi semua makhluk hidup yang bergantung pada plankton sebagai sumber makanan. Temuan ini menjadi pengingat yang jelas akan dampak besar yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia terhadap sistem-sistem kompleks bumi. Bukti sudah sangat jelas, aktivitas manusia mengubah warna lautan kita ini bukan hanya soal estetika. Ini tentang keseimbangan rumit kehidupan laut yang menjaga kesehatan planet kita. The entire world has been suffering due to the climate change dilemma. Hurricanes, floods, earthquakes, desertification, and fires have become the new norm. Why? Because of climate change. Aktivitas manusia yang menyebabkan dampak besar pada ekosistem laut, terutama pada fitoplankton yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lautan, yaitu seperti perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil. Aktivitas ini telah meningkatkan suhu permukaan laut, mengubah salinitas, dan mengganggu pola cuaca yang diperlukan untuk pertumbuhan fitoplankton. Selain itu, polusi laut yang berasal dari pembuangan limbah industri, pertanian, dan rumah tangga ke dalam lautan, termasuk bahan kimia berbahaya dan plastik, merusak habitat fitoplankton. Kemudian, pencemaran nutrisi juga merupakan masalah besar. Aktivitas pertanian yang berlebihan menghasilkan limpasan nitrat dan fosfat ke laut. Hal ini menyebabkan ledakan populasi fitoplankton yang dikenal dengan istilah eutrofikasi. Kondisi ini menciptakan zona mati di lautan di mana oksigen sangat rendah mengancam kehidupan laut lainnya. Di sisi lain, penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing mengganggu rantai makanan laut yang pada akhirnya mempengaruhi fitoplankton sebagai dasar dari seluruh jaringan makanan laut. Tak kalah pentingnya, penggundulan hutan yang terjadi di berbagai belahan dunia juga turut berkontribusi pada masalah ini. Dengan berkurangnya hutan, kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida juga ikut berkurang. Kenapa sih ini jadi masalah banget?
Jadi kalau populasi fitoplankton meledak atau jadi banyak banget, dampaknya bisa sangat besar bagi ekosistem laut. Salah satu fenomena yang muncul akibat hal ini adalah alga bloom atau ledakan alga yang terjadi ketika fitoplankton berkembang biak secara sangat cepat dan dalam jumlah yang luar biasa. Ledakan fitoplankton ini bisa menimbulkan beberapa masalah serius. Pertama, ketika fitoplankton mati dan terurai karena saking banyaknya, proses dekomposisi mereka atau penguraian mereka akan mengkonsumsi banyak oksigen di air. Ini bisa menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen yang berbahaya bagi makhluk laut lainnya. Selain itu, beberapa jenis fitoplankton seperti Dinoflagellata bisa menghasilkan toksin atau racun yang berbahaya, dan ini bisa merusak kesehatan organisme laut dan bahkan manusia yang mengkonsumsi hasil laut yang terkontaminasi. Ledakan populasi fitoplankton juga bisa mengganggu keseimbangan ekosistem laut dengan mempengaruhi spesies yang dominan dan merusak keragaman hayati. Bahkan, meskipun fitoplankton membantu menyerap karbon dioksida, ledakan jumlah mereka yang mati dan terurai bisa melepaskan karbon kembali ke atmosfer, memperburuk perubahan iklim. Sedangkan kalau jumlah fitoplankton berkurang, ini sama dampaknya bisa sangat besar bagi kehidupan di laut dan bahkan seluruh planet kita. Pertama, berkurangnya fitoplankton itu berarti rantai makanan laut akan terganggu. Banyak makhluk laut mulai dari zooplankton hingga ikan kecil dan bahkan paus yang segede itu bergantung pada fitoplankton sebagai sumber makanan utama mereka. Jika fitoplankton berkurang, ya kelangsungan hidup spesies-spesies ini akan terancam punah. Selain itu, fitoplankton juga menghasilkan oksigen melalui fotosintesis, seperti halnya tanaman di darat. Dengan berkurangnya fitoplankton, produksi oksigen di laut pun pasti akan menurun. Berikutnya, lautan juga akan kehilangan kemampuannya untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Dan pasti, seperti yang udah disebutin sebelumnya juga, ini bakalan menyebabkan perubahan iklim dan memperburuk iklim global. Tanpa fitoplankton yang cukup untuk menyerap nutrisi, kualitas air bisa terganggu dan polusi bisa meningkat. Dengan semua dampak ini, ledakan populasi ataupun kekurangan fitoplankton bisa menciptakan perubahan besar dalam kehidupan laut dan bahkan mempengaruhi iklim global. Perubahan warna lautan lebih dari sekedar fenomena ilmiah. Para ilmuwan terus mempelajari tren ini untuk memahami dampaknya pada ekosistem laut dan iklim global. Dengan memantau warna lautan lebih cermat, mereka berharap bisa lebih cepat mengetahui bagaimana perubahan iklim mempengaruhi lautan, sehingga dapat merespon lebih efektif. Menghadapi tantangan ini membutuhkan partisipasi semua orang, dari mengurangi jejak karbon hingga mendukung kebijakan perlindungan lingkungan laut. Setiap tindakan sekecil apapun sangat berarti. Emang, semua aktivitas yang dilakukan manusia sekarang tidak bisa dihentikan dan tidak bisa dipungkiri. Sekarang juga kita butuh, perlu, dan mungkin sedang dipakai, baik itu mobil, penebangan hutan, pertambangan, dan lain-lain. Jadi mungkin kita bisa lebih bijak dalam melakukan dan menggunakan sesuatu yang bisa mempengaruhi peristiwa ini. Kalau lu ada referensi yang berbeda, mau ngoreksi atau mau nambahin, bisa langsung aja di komen, biar kita diskusi bareng-bareng. Sekalian juga komen kalau ada saran tentang materi yang ingin dibahas selanjutnya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.